Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadratun Naim. Kali ini bertemakan istikharah. Al-istikharah. Apa istikharah? Istikharah masdarun istakhara. Dia adalah verbal nun, berasal dari istajara, istakhara, wahia min madati khairah. Diambil kata khair, kebaikan. Jadi istikharah itu mencari kebaikan. Dalam istilah istikharah itu talabu khairil amrain liman ihtaja ila ahadihima. Memilih yang terbaik dari dua atau lebih yang dilematis. Jadi ketika kita menghadapi dilema dua atau lebih, susah milihnya, ya, karena sama-sama bagus, tapi nggak bisa diborong, harus satu. Kalau kita pilih satu, berarti kita mengorbankan yang lain. Jadi harus ada dikorbankan, harus ada yang dikorbankan, betapapun baik, karena kita hanya boleh satu saja. Nah, itulah yang disebut dengan istikharah. Nah, bagian dari paket di istikharah adalah salat dan doa. Salatul istikharah salat istikharah adalah ayyusallil mar'a raq'atain min ghairi faridah. Seseorang salat 2 rakaat, salat istikharah itu salat 2 rakaat, bukan wajib. Fi ayyi waqti minal laili wan nahar. Di suatu waktu, waktunya nggak ditentukan, mau siang, mau malam. Yaqra' fihima bima sya'a ba'dal Fatihah. Dia membaca setelah surat Al-Fatihah apa saja. Ya. Summa yahmadullah wa yusalli ala nabiyhi. Kemudian bertahmid alhamdulillah, ya, atau innal hamdalillah, kemudian tadilah wassalatu wassalamu ala rasulillah, begitu ya. Summa yad'u bid-du'a alladzi rawal Bukhari min hadithi Jabir. Kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan hadis Jabir. Nanti akan dijelaskan. Fima yali min ahadits istikharah. Nanti akan disampaikan pada berikut ini. Daruratul itizam bil wad istikharah. Pentingnya istikharah. Qala Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Hajj rahimahullah, alal mar'i ayyahdhara mimma yaf'aluhu ba'dun nas mimman la ilma indahu au indahu ilmu wa laysa indahu ma'rifatun bi hikmati syar'i syarif fi al-fadhil jami'atil asrar al-aliyati. Banyak orang tidak paham tentang istikharah, sehingga dia memilih doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya, jadi pengarang kitab ini menekankan pentingnya doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita ngarang sendiri, katanya, ya, banyak yang rahasia yang kita tidak tahu.
Li'anna ba'dahum yakhtaruna li anfusim istikharahu ghaira waridah. Karena banyak orang memilih istikharah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Wa hadza fihi ma fihi min ikhbaril mar'i li nafsi ghaira ikhtarahu. Berarti dia memilih ya dengan pilihan yang tidak direkomendasikan oleh Rasulullah. Miman huwa arhamu bihi wa asfaqu alaihi min anfusihi min nafsihi. Padahal Rasulullah adalah orang yang paling sayang pada umatnya. Pasti redaksi yang beliau ajarkan itu lebih dari segalanya. Ya, karena beliau lebih sayang daripada dirinya dan kedua orang tuanya. Al-alim bima salil umur, al-mursyid lima fihi khair. Beliau tahu dengan kemaslahatan serta mursyid, ya, menjadi pembimbing lima fihi khair pada kebaikan. Wan nujuhu wal falahu, keselamatan dan kemenangan. Salawatullah wassalamu alaihi. Wa ba'dhum yastakhiru istikharah syar'iyyah wa yataqafu ba'daha ba'da ma yara manaman. Sebagian orang ada yang istikharah syar'i, tapi dia tawakuf. Tawakuf artinya terdiam, tidak menindaklanjuti setelah ada sinyal dari Allah. Ya, gale dia minta, sudah diberi petunjuk, dia diam, tidak bertindak apa-apa. Ya, minta tapi barang dikasih, dia nggak melakukan apa-apa. Wa hadza laisa bi syai' li anna sahibil isma amara bil istikhara wal istisyarah la bima yura fil manam. Nah, mengandalkan mimpi. Ada yang mengandalkan mimpi. Ya. Wala yudhifu ilaihi syai'an. Wa ya subhanallah inna sahiba syar'i salawatullah wa salamu alaihi qad ikhtara lana alfadan muntaqaddan munqatan jami'atan li khairid dunya wal akhirah hatta qala Razi lil hadits fi sifati ala sabilit takhsis. Sehingga Ar-Razi mana nih? Ya, Rawi mengatakan hadis ini wala al-tamas bi al-fadhiya sangat penting katanya. Ini terus bicara tentang hadisnya. Mana hadisnya ini? Belum disampaikan sama beliau. Fadlu salatul istikharah, keutamaan salat istikharah. Sebenarnya kita harus hafal gitu. Jadi kita bisa dapatkan dalam doa-doa maksurat ya. Yang bunyi begini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim wa innaka taqdir wa la aqdir wa a'lam wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, disebut apa perkaranya, khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajili fakturhu li wa yassirhu li. Cukup panjang sih. Jadi kalau bisa, kalau Anda belum hafal ya ditulis saja. Walau lam yakun fiha min khair wal barakati illa anna man fa'alaha kana mumtathilan li sunnati mutahharah. Kalaupun kita ya tidak begitu mempermasalahkan, kita harus milih, tapi kalau salah satunya yang dipilih nggak ada masalah. Nah, kalau kita sholat istikharah itu berarti sudah menepati sunnah. Ya, muhassilan li barakatiha, kita menghasilkan keberkahannya. Summa ma'adzalika tahsulahu barakatuhu nutqi bitilkal alfat. Paling tidak kita memelihara warisan Rasulullah. Tarbu ala kulli khair yatlubul ihsan li nafsi wa yakhtaru laha faya sa'adatu man ruziqa lahal hal. Maka sungguh berbahagia orang yang memilih apa yang dipilih oleh Rasulullah. Ya. Wa yambaghi limar'i alla yaf'alaha ila ba'da ayatamassal ma warada minas sunnah fi amri du'a. Seyogyanya kalau kita berdoa ya memilih apa yang direkomendasikan oleh Rasulullah, namanya doa maksur ya. Wa huwa ayabda awalan bi sana 'ala Allah. Gimana adab kita berdoa? Pertama memuji Allah.
Alhamdulillah. Ya, sudah hafal tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus salawat pada Nabi. Itu ada berdoa. Summa ya'khudhu fi du'al istikhara al-walidiyah. Summa yaktubi salati ala Nabi. Kemudian kita doa istikhara, kemudian diakhiri dengan salawat pada Nabi. Ya. Fa inna dzalika min kamal imtitsali sunnah. Itulah sunnah yang paling tepat. Wa qad qala ba'du salaf min haqqil aqil ayyudhifa ila ra'ihi ara'al ulama. Seyogyanya salah satu orang yang berakal ya mengikuti pendapat-pendapat seniornya, ulama-ulama. Wa yajma'a ila aqlihi uqul hukama, serta akal hakim-hakim. Farra'yul fadzu rubama zalla. Kalau kita berpikir sendiri sering salah. Ini lebih kepada nasihat banyak ini, tapi belum diturunkan redaksinya. Nah, ini nanti ada nih. Qala Nawawi wa yambagi ayyaf'ala ba'da istikhara man syarahalahu. Lalu apa yang kita lakukan setelah kita berdoa? Apapun yang kita pilih, kita tidak boleh memihak ya. Jadi kita harus objektif. Jadi kalau kita dihadapkan pada dua, tapi harus dipilih satu. Kita harus menetralkan keinginan kita dulu, ya, A dan B. Kita walaupun milih B, tadinya udah cenderung B, kita netralkan dulu, ya. Kita berdoa dulu. Nah, setelah berdoa, nanti Allah akan mudahkan. Mana yang dimudahkan, itulah yang kita pilih. Berarti itu pilihan Allah, ya. Jadi hasil dari istikharah itu gimana? Kan kita harus milih. Kalau dulu saya diajarkan itu tidak sesuai dengan syar'i sih. Membuka Quran, ya, membuka Quran sembarang aja gitu. Kemudian saya hitung huruf shin dan huruf kha-nya di mushaf itu. Maka jumlah yang terbanyak itulah pilihan dari Allah. Ini tidak ada sunnahnya. Ya, jadi shin itu syar, tidak baik. Kha, khair. Jadi kha itu ya, yes. Syar, no. Jumlahnya banyak mana nih? Ini dengan ini. Teliti. Nah, yang banyak itulah pilihan Allah. Dulu begitu. Tapi tidak ada sunnahnya. Yang sunnah, apapun yang kita pilih, itu akan berkah. Tapi kita tidak boleh memihak dulu. Ya, ini bisa dihadapkan pada mau pindah rumah, bagus enggak, itu kan? Mau ya apa saja. Kalau kita dihadapkan pada dua, dilematis ya. Tapi harus satu. Nah, itu. Pemilih jodoh, kan? Wa ila fala yakun istiqbalil yakunu sadiqan fi talabil khair wa fi tabarri minal ilmi wa qudrah wa isbatiha lillah ta'ala. Jadi kalau kita beradab, salah satu ciri orang beradab, kita menyerahkan pilihannya kepada Allah. Nanti ada ayat yang mengatakan tidak layak orang mukmin memilih apa yang tidak dipilih oleh Allah. Kalau sekarang kan kita nggak bisa nanya. Kalau Rasulullah kan nanya pada Allah, kita nanya pada Rasul. Sekarang kita nanya siapa? Kalau kita dihadapkan pada dilematis, ya, milih satu di antara dua, mana yang bagus? Nah, kita tidak punya akses wahyu. Nah, maka itu kita berdoa, kita netralkan pilihan kita, manapun yang Allah pilih, saya siap. Kita netralkan dulu. Kemudian Allah mudahkan nanti. Satu di antara dua itu Allah mudah. Nah, itulah pilihan Allah. Nah, ini ternyata ini dalilnya ya, dari redaksinya. Dari Jabir bin Abdullah. Nah, ini beritanya dari Jabir radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, kanan nabiyyu yu'allimunal istikharah. Nabi mengajari itu. Jadi nggak tahu-tahu, mengajari kami istikharah fil umur, dalam segala urusan. Kulliha, semuanya.
Ya. Kasurah minal Quran, seperti mengajari surat. Bayangkan, Nabi mengajarkan istikharah seperti mengajarkan surat. Kalau sudah bahasa surat, berarti tidak boleh diganti redaksinya. Ya, seperti mengajari kami seperti Nabi mengajari wahyu. Istikharah ya. Kasurah minal Quran, seperti surat dalam Quran. Yaqulu, beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang di antara kalian menginginkan sesuatu, fal yarka' rakaatain, maka salatlah 2 rakaat. Min ghairi faridah, yang bukan wajib. Jadi jangan salat wajib. Summa yaqul, kemudian berdoa, Allahumma inni astakhiruka. Ya, Anda bisa hafal, ada di doa-doa maksurat. Judulnya doa istikharah itu. Memilih yang terbaik, ya. Aku mohon kebaikan, ya, meminta pilihan kepadamu, bi ilmika, dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qadratika, dan aku memohon kekuasaan kepadamu, minta kuasa kepadamu dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu dari anugerahmu yang besar. Fa innaka taqdir, maka sesungguhnya engkau kuasa. Wala aqdir, aku tidak kuasa. Wa ta'lam wala a'lam, engkau tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan aku maha mengetahui yang gaib. Allahumma, ya Allah, in kunta, jika engkau, ta'lamu, tahu, mengetahui, anna hadzal amra, bahwa urusan ini, disebut urusannya. Disebut urusannya apa? Ya. Khairun li fi dini, yang terbaik untuk agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat urusanku. Jadi disebut apa yang kita pilih, ya, adalah terbaik untukku, untuk agama, untuk kehidupan, untuk akibat. Au qala ajili amri wa ajili, atau ada tambahan segera atau nanti. Faktur huli, maka takdirkanlah dia untukku. Di hadis yang lain ada wa yassir huli, mudahkanlah. Wa in kunta ta'lamu, dan jika engkau tahu, anna hadzal amra, bahwa urusan ini syarrun li, buruk, ya, fi dini, untuk agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akibat urusanku, au qala ajili amri wa ajili, fasrifu andi, kalau buruk tolong palingkan. Wasrifni anhu, dan palingkan aku dari dia. Waktu riyal khaira, tentukan kebaikan untukku. Haitsu kana, yang semestinya ada. Summa raddini bi, kemudian ridhoilah dia. Wa yusammi hajatahu, lalu dia menyebut hajatnya apa. Nah, ini patut kita hafal. Kalau kita dihadapkan pada dilema, ya, Anda sebenarnya cara menghafal sekarang udah banyak, bisa ditulis di HP, ya. Kalau bisa sih tulisan bahasa Arab, ya. Nah, kita bisa download supaya bisa sambil belajar nulis. Kapan lagi? Ya, punya HP dipakai kemana-mana, tapi untuk Islam kurang. Mendownload ada Alphanumeric bahasa Arab, ya. Jadi tulis, ya, kita tulis dengan bahasa Arab, kita lebih mudah. Wina athar wal aqwal ulama al waridati fi istikharah. Sekarang pengalaman-pengalaman senior kita tentang istikharah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna qala lamma tuwfiya Rasulullah kana bil Madinah rajulun yalhadu wa akharu yudrihu. Faqalu nastakhiru rabbana. Saat Rasulullah wafat,
sahabat berbeda pendapat tentang cara nguburnya, bentuk kuburannya. Ya, apa lahat, apa dharih. Ya, jadi bentuk lahat itu adalah dicoakin ya. Jadi coakin. Itu namanya lahat, liang lahat. Jadi nama kuburan kita kan liang lahat namanya. Liang itu lubang ya. Lahat tuh di sini coakin. Jadi kuburannya supaya aman, tidak binatang liar kalau nyari nggak ketemu karena ditutup. Nah, selain dari liang lahat namanya dharih. Kalau dharih itu kuburannya blong gitu. Mungkin itu orang-orang kafir begitu. Ya, kuburannya pas peti aja dia. Kalau kita nggak pakai peti, taruh di sini, terus ditutup pakai. Ya, yang Anda suka lihat itu namanya lahat. Nah, saat Rasulullah wafat, sahabat berbeda pendapat. Ini mau lahat apa dharih yang dibuatkan buat Rasulullah. Nah, faqul nastakhiru rabbana. Kita akan istikharah karena Rasulullah sudah tiada ya. Kalau waktu hidup mereka mudah langsung bertanya. Wa yab'atsallahu ilaihi fa ayyuma sabaqa taraknahu. Maka masing-masing istikharah. Wa ursila ilaiha fasabaqa sahibul hadi. Maka yang lebih datang pertama adalah sahibul lahdi, orang yang mau menggali lahat. Jadi kata mereka, siapa yang datang duluan ke tempat kubur, dialah yang jadi petunjuk. Jadi ada tukang lahat, penggali lahat, ada lagi tukang penggali dharih. Ya. Ternyata sampai di tempat itu penggali lahat. Itu jadi petunjuk, oh berarti Rasulullah menghendaki lahat. Tuh ya, jadi tentang penguburan Rasul pun sahabat istikharah. Nah, mereka juga berbeda pendapat tentang cara memandikan Rasul. Apakah ditelanjangin, apa tetap dalam pakaiannya? Dirogoh gitu, apa dirogoh atau tetap dalam pakaiannya? Tidak boleh, dia tidak boleh dirogoh. Lalu ada suara, jangan ditelanjangin gitu. Nah, kata Syekh Utsaimin, ini suara yang Allah kirimkan, suara dari Allah, karena tidak ada satupun yang tahu sumbernya, sumber suara dari siapa. Jadi semua orang nanya, oh, siapa yang ngomong? Sama nggak, pada nggak ngaku. Berarti itu malaikat yang meneriakkan, jangan telanjangin. Ya, jadi Rasulullah itu nggak seperti kita, badannya nggak dirogoh gitu. Ya, tetapi dimandikan dengan pakaiannya. Dari Atha rahimahullah, qala la makhtarakal baitu wa man zamana Yazid bin Muawiyah. Saat Baitullah terbakar di zaman Yazid bin Muawiyah. Jadi Ka'bah itu pernah terbakar. Saya nggak tahu bagaimana terbakar ya, karena dia kan bentuknya batu. Hina ghazaha ahlu Syam, saat perang dengan penduduk Syam, ya, warga Syam. Fakana min amrihi makana tarkahu Ibnu Zubair hatta qadiman nas al-mausim yuridu ay yujzilahum ay yunharu bihim ala ahli Syam. Jadi sampai kemudian datang penduduk Syam melihat Ka'bah. Ini Ka'bah ini kayaknya bangunannya nggak beres gitu. Ya, ketika sudah dibakar, ketika mau dibangun lagi nih, mereka pangling, kok begini? Jadi ada yang nggak sesuai gitu ya, kata penduduk Syam. Fatahamahun nas ayanzila bi awalin nas yas'adu fiha amru minas sama. Jadi semua orang pada bertanya-tanya, ini kok aneh nih bentuknya gitu. Hatta sa'idahu rajulun fa'alqa minhu hijarah. Sampai kemudian ada yang menaiki lalu menjatuhkan batu. Fala malam yarahun nas asobahu syai'un tataba'uhu fanaqasuhu hatta balagu fil ard. Jadi maksudnya ada yang mengatakan kegedean.
Ya, tidak sesuai dengan bangunan lama. Ini kayaknya terlalu kayaknya membesar gitu, bangunannya. Faja'ala Ibnu Zubair a'midatan fasatara alain atur. Lalu oleh Ibnu Zubair di dalamnya ada dibuat tiang. Ya. Hatta irtafa binahu, sampai bangunannya meninggi. Wa qala Ibnu Zubair inni sami'tu Aisyah yaqul, aku pernah mendengar Aisyah berkata, inna nabiyya qala, Nabi pernah bersabda, laula anan nas haditsu ahdin, kalau saja bukan karena orang-orang yang baru muslim, ya, bikufrin walaisa indi minan nafaqah, dan aku tidak punya harta, mayuqawi ala bina'i, untuk merenovasi, lakuntu adkhaltu fi minal hijri khamsa adra, niscaya aku memasukkan hijr Ismail itu 5 hasta. Jadi bangunan hijr itu akan lebih dikesonoin 5 hasta. 5 hasta itu 1 hasta 48 cm, berarti 2,5 meter. Sayang aja saya nggak punya ongkos, biayanya nggak cukup. Kalau cukup tak perluas, karena kan terlalu sempit dianggapnya. Wala ja'altu laha baban, dan aku akan buat pintu, ya, yadkhulun nas wa baban yukhrijun minhu. Jadi hijr Ismail akan dibuat pintu keluar dan pintu masuk. Ini ide dari Zubair. Qala fa'anal yaum ajidu ma unfiqa wala sa'khafun nas. Sekarang saya sudah punya biaya dan aku tidak takut lagi. Tidak dalam ketakutan. Qala fasadi khamsa adra' minal hijr. Maka ditambahlah 5 hasta, 2,5 meter. Hatta abda usan. Sampai terlihat pondasinya. Nazaran nas ilaihi, yang bisa dilihat orang, jadi ditambah tinggi, ya, 2,5 meter lagi. Hijr Ismail ini terlalu pendek, tambahin 2,5 meter lagi. Fa bana alail bina wa kana tulul Ka'bah 18 dzira'an. Pada waktu itu tingginya Ka'bah 18 hasta. 18 hasta itu sekitar 9 meter tingginya Ka'bah. Falamma zada fihi istaksarahu fazada fituli inda asyarat adru. Ketika hijr Ismail ditambah, otomatis jadi cendek ininya. Kan? Maka Ka'bah ditambah lagi katanya. Ya, 10 dhira, berarti 5 meter lagi, tambah lebih tinggi lagi. Wajalau baibaini, dan dibuat 2 pintu. Ahaduma yadkhulu minhu, pintu masuk dan pintu keluar. Falama qutila Ibnu Zubair, katabal Hajjaj ila Abdul Malik bin Marwan yukhbiruhu bidzalika. Maka setelah Zubair wafat, ya, Abdul Malik Muawiyah menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan, wali kota situ, ya, menceritakan apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair sudah menyimpang, yaitu menambah tadi. Fakataba ilai Abdullah inna lasna min taltih Ibnu Zubair. Saya nggak setuju dengan apa yang dibuat oleh Ibnu Zubair. Jadi dikembalikan lagi bangunan, dipendekin lagi si hijr Ismail. Tadi tinggi, sempat tinggi, dia tinggi, terus itu ditambah tinggi lagi. Amma ma zada fitulihi fa akhirahu. Adapun ditinggikan, aku setuju. Wa amma ma zada minal hijr farudduhu ila bina'i. Adapun hijr Ismail dikembalikan seperti semula. Penambahan Ka'bah disetujui lebih tinggi katanya. Tapi penambahan hijr Ismail tidak disetujui. Jadi hijr Ismail dipendekin lagi. Ya, fanaqadahu wa ada ila bina'i. Maka kemudian dibongkar, dikembalikan seperti semula. Nah, ini kita cerita-cerita tentang ini sebenarnya kita bisa dapati, ya, kalau kita cukup waktu, yaitu datang ke museum sana, ada penjelasannya tuh, ya. Mula sekali Ka'bah ditemukan,
Kan dulu Ka'bah itu terkubur, dulu sempat terkubur. Nggak diketahui. Sampai kemudian ada mimpi berulang-ulang, maka di situ dibangun lagi, dibangun lagi. Karena terkuburnya itu karena dianggap tempat keramat. Ya. Jadi mereka berebut Zam-Zam. Karena air tuh bagi padang pasir, penduduk padang pasir itu sangat berharga. Ya, makanya kalau ketemu air mereka buat oase. Oase tempat istirahat. Nah, biasa mereka mendapat masukan. Jadi kalau ada kaum yang dapat, langsung dia pasang macam-macam di situ fasilitasnya, orang yang masuk bayar. Itu tujuannya. Maka pernah terkubur sampai kemudian Abdul Muthalib bermimpi berulang-ulang bahwa Hajar Aswad itu sumur Zam-Zam itu di situ. Digali, begitu digali benar ketemu. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Semua yang menjadi bagian dari sejarah itu tetap dipelihara. Karena itu menguntungkan. Bahkan sekarang udah situs-situs sejarah itu semakin banyak dibuka. Antara Jabalul Malaikah. Kan dulu itu nggak pernah ada. Jabal Malaikat itu gunung malaikat. Gunung yang pernah dihinggapi oleh malaikat menunggu perang Badar. Kan ada tuh. Yu'umiddukum bi alfim minal malaikat, kami akan sokong dengan 1000 malaikat. Nah, malaikat tuh base campnya di situ. Standby-nya di situ. Jadi begitu perlu bantuan diturunkan ke situ. Nah, bukit yang diinjak oleh malaikat ini berbeda dengan bukit lain. Ya. Jadi halus sekali gitu. Menjadi pasir yang begitu halus, numpuk begitu banyak. Jadi seperti pasir yang ada di Bojonegara lah, dionggokan. Hasil stone crusher, halus banget. Tapi yang lain-lain kasar, batu-batuan. Dia Nah, ini rupanya sejarahnya dulu malaikat hinggap di situ. Ya, untuk melihat kondisi perang Badar, apa yang kurang dikirim. Kirim. Nah, itu situs-situs sejarah tetap dipertahankan. Karena itu menguntungkan. Malah yang seperti sumur yang pernah diludahi Rasul, dulu mah nggak boleh dikunjungin kan? Karena takut musyrik. Nah, sekarang dibuka. Pokoknya situs-situs itu. Jadi supaya kita jangan jenuh, ya, nongkrong di situ aja tuh di Masjidil Haram. Supaya kemana. Jadi maksudnya mereka membuka diri sekarang menjadi negara wisata. Iya, itu sangat menguntungkan karena itu nggak bisa dikarang itu mah, warisan. Demikianlah tentang istikharah ya. Jadi Anda dapatkan doa istikharah itu bisa yang mudah itu dengan AI atau Anda kalau mau jelas cocokkan lagi dengan ma'thur, takut ada yang salah. Kita ke materi kedua, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ini judulnya baru, yaitu Karamatul Aulia, keramat wali-wali. Ya, keramat wali-wali. Nah, kita tahu istilah keramat ini adalah bagian selevel dengan mukjizat. Kejadian supranatural, kejadian suprarasional yang dimiliki oleh seseorang, kalau dia nabi, namanya apa? Supranatural, suprarasional yang dimiliki oleh nabi, namanya apa? Mukjizat. Kalau dia sebelum nabi, apa namanya? Seperti nabi saat kecil, ya, begitu dipelihara oleh Abu Thalib yang miskin menjadi kaya. Namanya irhas. Jadi kalau ada supranatural, suprarasional yang pernah ditampakkan oleh Allah kepada seorang hambanya, sebelum dia jadi nabi namanya irhas. Kalau dia jadi nabi namanya mukjizat. Ya, nabi juga pernah dari sejak kecilnya. Contohnya ketika beliau dibawa oleh Abu Thalib ke Syria, seorang pendeta muda mencirikan bahwa ini calon nabi.
Karena dilihat di atas langit, ya, di langitnya itu ada awan yang selalu mengikuti Nabi pergi kemana gitu. Selalu diikuti oleh awan. Jadi terik yang begitu menyengat itu tidak dirasakan oleh Rasulullah karena kemanapun diikuti, dipayungi. Sehingga pendeta ini menyarankan Abu Thalib suruh pulang. Sebab ini mudah diciriin oleh Yahudi. Kalau dia tahu pasti dibunuh. Itu suruh cepat pulang. Begitu juga yang lain-lain lah. Pokoknya sebelum Nabi, saat beliau sedang bermain, datang malaikat Jibril membedah dadanya. Sehingga anak-anak itu kaget, ya, karena yang mereka tahu adalah mutilasi. Siapa ini? Muhammad dibunuh, lari ke Halimatus Sa'diyah apa ya? Ibu susunya. Halimatus Sa'diyah apa namanya? Kan dibawa ke kampung beliau ya. Itu kejadian itu anak-anak teman-temannya ini langsung teriak kepada ibunya. Muhammad dibunuh. Nah, begitu tiba di situ, ya Ibu Halimah ini tidak melihat apa-apa. Rasulullah ya sudah waras, sudah normal. Karena tadi itu diambil kotorannya. Tapi anak-anak itu kan nggak bohong gitu, karena berita dari anak-anak kan jujur kan. Jadi karena takut, maka Halimah segera mengemas barang-barang, mengembalikan Nabi Muhammad. Wah, saya nanti kalau ada apa-apa ketempuan, cepat dikembalikan. Nah itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Begitu juga Abu Thalib, tadinya miskin, ya, kemudian kambing beliau tumbuh cepat, nah, jadi kaya karena ngurusi Rasulullah. Itu namanya kalau bahasa kita berkah ya. Tapi karena ini ada Nabi, namanya irhas. Nah ini diceritakan di kitab Riyadhus Shalihin ya, tentang beberapa kejadian. Kalau orang biasa apa namanya? Karomah. Ya, kalau dalam berbagai problem namanya ma'unah. Ma'unah. Jadi kita menghadapi sesuatu yang di luar sangka, di luar ekspektasi, kita ditolong. Wah, itu namanya ma'unah. Ya, kata sebagian ulama, kita bisa nyaman dalam ketaatan itu juga ma'unah. Banyak orang tahu ba'da subuh ini pahalanya besar, tapi mereka nggak bisa menjalankan, hanya cerita doang. Ya, kalau kita bisa mempraktekkan plus nikmat, nyaman gitu. Malah kalau suatu saat nggak bisa, ada perasaan menyesal atau ada yang kurang, ya hambar itu. Nah itu berarti ma'unah. Ya, kalau kita nikmat dalam ketaatan. Nah ini dalil-dalilnya sebagai berikut. Pertama kita dapati dalam surat Yunus, surat ke-10, ayat 62 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, dan tidak mereka bersedih hati. Ya, wali-wali Allah. Alladzina amanu, mereka adalah orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Jadi kalau kita temui dukun, nggak kelihatan sholatnya, mungkar, itu bukan wali Allah, tapi wali setan. Wali setan itu. Saya dalam hidup bertemu lebih dari sekali. Ya, ngaku wali Allah, tapi nggak pernah sholat ke masjid, malah dia mengatakan saya udah dibebaskan dari sholat. Nah itu wali setan namanya. Yang seperti itu ya. Jadi sama dengan mukjizat, karomah ini nggak bisa dikuasai oleh orang. Maksudnya nggak setiap saat seperti kita punya keterampilan. Ya contohnya kita keterampilan bikin sesuatu lah, punya karya tertentu. Itu kan bisa ditampakkan setiap saat.
Coba mana? Ya, bisa. Tapi kalau karomah ini nggak bisa. Nggak bisa semau kita. Ya, tahu-tahu dalam keadaan kritis Allah tolong. Ya, tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditampakkan semau kita. Tidak bisa dipamerkan. Ya. Suatu sama dengan inilah. Seperti diceritakan oleh Buya Hamka. Waktu beliau dikejar di zaman Jepang, ya, beliau bersembunyi di satu musola di Sumatera. Di pagi itu dia sudah datang di situ sejak malam. Sebelum subuh tiba, ada suara, cepat tinggalkan tempat ini sebelum subuh. Ada suara begitu. Tanpa diketahui dari mana suara, cepat tinggalkan sebelum subuh. Dia bergegas, ya, karena dia husnudzan, jangan-jangan ini suara dari Allah. Dia cepat pergi. Begitu sampai di suatu tempat, dia dengar tempat dia bersembunyi itu dibom. Berarti Allah sudah menyelamatkan dia. Itu dia bilang tuh, itu salah satu bentuk pertolongan Allah yang di luar perkiraan kita. Ya walaupun kelihatannya pahit, kadang-kadang waktu kita menerima pertolongan itu pahit karena kita nggak paham. Padahal itu pertolongan. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka gembira, kegembiraan dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, di akhirat juga. Di dunia gembira, di akhirat bahagia. La tabdila li kalimatillah, tidak ada penggantian. Ini berlaku sepanjang masa. Dzalika huwal fauzul azim. Itulah kesuksesan besar. Begitu juga Allah tampakkan dalam surat Maryam, surat ke-19, ayat 25 dan 26. Ya, ketika Maryam sudah hamil tua, beliau diusir, ya, karena dianggap hamil tanpa suami. Ini memalukan sehingga diusir. Takut kampung itu ke bawah sial. Nah, dia pun lari, ya, melarikan diri, mengevakuasi diri ke hutan. Nah, di sanalah sampai hamil besar, sampai kemudian tiba masanya melahirkan. Lalu nggak tahu gimana caranya, ya ini ayat ini turun, wa huzi ilaiki bijidin nakhlah. Artinya, goyangkanlah pangkal pohon korma itu ke arahmu. Jadi dia suruh menekan perutnya, kan nggak ada bidan tuh, sendiri. Gimana mau ngelahirin sendirian? Ya, sementara udah mules. Nah, ini kami memberitahu caranya bagaimana, nggak tahu nih. Ya kan? Karena beliau sendiri, tekankan perutmu tuh ke pohon korma. Tuh. Goyangkan. Tuh sakit alaika rutaban janiyah. Nanti si kurma itu yang segar akan rontok, ya. Rutaban janiyah. Nah, inilah yang menginspirasi orang kalau mules, bayi nggak keluar-keluar. Nah, ini ada resep dari Maryam. Makan korma segar. Tapi di sini ya susah, ya. Kurma yang masih fresh, yang matang. Nah, itu mempercepat melahirkan. Nah, konon ada seorang ustadz Khalid Basalamah nyoba, ya, meminta 100 orang untuk menggoyangkan pohon kurma. Katanya boro-boro goyang. Padahal ini Maryam sendiri. Goyangkan nanti rontok. Dioreg gitu bahasa. Padahal beliau sendiri. Lah ini namanya apa? Nah, oleh ulama tidak bisa disebut mujizat karena Maryam ini perempuan. Bukan nabi. Tapi ininya mirip begitu. Wong dia sendiri nerima perintah ini, apa ini? Kan dari Allah ini. Ya, jadi ini menamakan begitu sifatnya istihad saja. Mukjizat, karomah, mauna, itu istihad saja. Ini istilah-istilah yang diciptakan oleh kita. Jadi bukan dari nabi.
Sehingga orang Kristen mengatakan apa-apa yang mukjizat pendeta katanya. Ya kan? Mudah sekali dia melekatkan mukjizat. Kita kembali ke sini. Begitu juga dalam surat Al Imran. Surat ketiga ayat 37. Ya. Allah menyatakan, "Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab." Setiap Zakaria ini ditugasi untuk memberi ransum kepada Maryam. Karena Maryam tinggalnya di masjid. Ya, tadi itu sudah ada nazar. Ya, jadi ayahnya nggak punya anak. Lalu dia minta kepada Allah, kalau sampai aku ditakdirkan punya anak, anakku akan aku tempatkan ngurusi masjid. Ya, tanpa ngomong-ngomong laki-laki gitu. Nah, ini kan Allah selalu mengabulkan kan doanya nih. Pokoknya saya punya anak, saya mau taruh di masjid, ngurus masjid. Nggak terfikir dia anak tuh kan bisa laki, bisa perempuan. Lahir perempuan. Ya Allah, ini perempuan gimana ini? Karena aku berjanji, bernazar, ya kalau punya anak nanti ngurus masjid. Ini perempuan. Ya tetap aja harus memenuhi janjinya. Nah itu maka ditaruh di masjid. Nah suatu saat setiap Zakaria yang ngurus ini katanya pamannya ya, wajada indah rizqa. Ternyata di dalamnya sudah ada makanan. Sebelum diberi makanan, ya kalau dalam tafsir katanya, makanannya itu aneh, berbentuk buah-buahan yang di luar musim. Contohnya lagi bukan musim, ada di situ. Ya artinya memantik perhatian lah. Kalau contohnya banyak apem, terus di situ ada apem kan gak heran. Tapi lagi nggak musim duren, ada duren di situ. Contohnya gitu. Atau lagi nggak musim, apa pokoknya buah yang musiman. Ya, lagi nggak musim rambutan, ada rambutan. Loh, kok bisa ada nih, siapa yang ngasih? Tuh ditanya. Qala ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza? Dari mana makanan ini? Maryam menjawab, huwa min indillah. Dari sisi Allah. Sepertinya Maryam ini kok familiar gitu kan? Nah, seakan-akan kan nerima wahyu ini. Kok familiar langsung main tunjuk? Kalau kita kan mungkin nggak tahu tuh, tahu-tahu ada aja gitu kan? Kalau kita yang ditanya, kok dia bisa langsung dari sisi Allah? Langsung bisa begitu. Innallaha yarzuqu may yasha. Mungkin beliau sudah hafal sejak hamil. Ya kan? Waktu malaikat pertama kali datang kepada beliau, Tuhan Allah memberi salam kepadamu, ya, bahwa Allah akan menitipkan anak di dalam rahimmu. Mana bisa, saya kan belum bersuami dan saya bukan pelacur. Lam aku baghia walam yamsasni bashar. Saya bukan pelacur, saya belum disentuh laki-laki. Lalu malaikat menjawab, kadzalik, begitulah kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah itu mungkin beliau belajar dari situ. Ya, jadi sejak kehamilan saja sudah aneh itu kan. Nah itu ceritanya gitu. Wa innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki tanpa perhitungan. Nah ini, jadi tawakal dari Maryam itu sangat tinggi. Jadi maksudnya sekalipun Zakaria lupa mengirim ransum, tetap Allah beri. Tawakalnya luar biasa ya. Kalau kita kurang sedikit saja sudah ngeluh. Sudah khawatir luar biasa. Apalagi di Jepang katanya. Suasana hidup di Jepang itu. Kalau uang sudah habis, mereka stres. Ya, karena budaya tolong-menolong itu hampir tidak ada. Kamu, saya, bahasa kita menafsi-nafsi, sebodoh amat kamu gak punya, apa urusan saya? Gak ada. Kalau kita kan seperti di Lampung ya, itu terbiasa itu. Mereka membiasakan diri, nanam pohon apapun, kalau dicabut dimakan, tidak dikomersilkan, mereka ikhlas. Ya, contohnya ada singkong diambil, mereka lihat, maaf Bu, saya nggak makan, mereka ikhlas. Oh nggak apa-apa, asal jangan dijual.
Mereka sudah semacam udah ikrar lah gitu. Kita juga begitu. Di zaman belajar dari zaman penjajahan, ada para pejuang yang lapar, lalu dia menemukan kelapa. Nggak ngomong lagi, langsung dia unduh, minum, diambil kelapanya pakai gula kan, gula kelapa. Udah nyaman itu buat makan. Tanpa harus izin dulu, karena biasanya yang tinggal kan jauh dari pohonnya. Gimana mau cari pemiliknya? Nah itu mereka sudah ikhlaskan. Ya, makanya itulah yang menginspirasi kenapa di pantai banyak kelapa. Mungkin itu perjuangan. Jadi mereka lewat laut cari makan. Kita lanjut. Kemudian begitu juga terhadap Ashabul Kahfi. Ya. Ashabul Kahfi disebut dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 16 sampai 17. Wa idhi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, ketika mereka menyingkir dari keramaian, ya, dan apa-apa yang diibadati oleh kaumnya kecuali Allah. Tuh. Fa'wu ilal kahfi, tujulah ke gua. Mari kita ke gua. Yansyur lakum rabbukum, Allah akan menebarkan rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah akan menyediakan ya sesuatu yang berguna. Nah ini, sudah harapan hidup kayaknya udah kecil. Mereka bersembunyi di gua. Kan gua itu asupan makanannya dari mana? Jauh dari warung. Siapa yang bisa Kalau Rasulullah kan masih diantar ya. Waktu bersembunyi kan diantar oleh Asma, putri Abu Bakar Siddiq. Kalau mereka ini harapannya udah kecil karena rajanya itu adalah otoriter. Tapi mereka tidak putus asa masuk ke dalam gua sampai ditidurkan oleh Allah selama 309. 309. Tidak disebut 309 tapi 309. Karena Allah mengakui dua penanggalan. Mungkin yang nggak ngerti tanggalan tuh nggak bisa jawab tuh. Kenapa redaksinya 309? 300 untuk Masehi, 309 untuk Hijriah. Karena setiap tahun selisihnya 11 hari. Jadi 11 hari kali 300 itu setara dengan 9 tahun. Tuh, nggak menyalahi. Kalau orang ngerti tuh bisa. Coba kalau nggak ngerti, susah. Kenapa 309? Bukan 309, tapi 300 lan sange. Salah samiatin wazdatu tis'a. 300 tahun dan tambah 9. Tambah 9 itu untuk Hijriah. Nah, itu hadis-hadis, ayat-ayat yang menyampaikan tentang karomah. Kemudian dari Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Bakar, ceritanya begini, suatu saat ada pengungsi dari muhajir ke Madinah. Ya. Mereka hijrah itu tidak bawa apa-apa. Rumahnya ditinggal, kemudian uangnya diambil, sehingga mereka datang ke Madinah, nyaris tidak punya apa-apa. Oleh Rasulullah, mereka ditampung di dekat masjid. Tapi luar biasa mereka menolong Rasulullah, dikenal dengan Ashabus Suffah. Ya, inilah akademi Rasulullah. Kalau kita kan akademi Hidayatullah. Jadi Rasulullah juga membangun akademi di situ. Akademi Suffah. Ya. Pesertanya itu Ashabus Suffah. Nah, mereka ini jumlahnya konon cukup banyak, 400 sampai 300 sampai 400. Kan setiap hari butuh makan, sehingga butuh dapur umum kan? Butuh dapur umum. Sehingga Rasulullah mengumumkan, kata di sini, "Mangkana indahu ta'amusnain falyahad bisalis." Barang siapa yang punya dua porsi makanan, hendaklah dia berbagi untuk orang ketiga. Ya, maksudnya yang punya dua jadi 2/3. Jangan satu, masing-masing satu. Wa mangkana indahu ta'amu arba'ah falyadhab bi khamis. Yang punya 4 makan buat 5 orang.
Jadi menjadi 4/5 atau 4/6. Begitu terus. Abu Bakar datang dengan 3 porsi, memberi sumbangan 3 untuk Ashabus Suffah. Wantalakan Nabi bi asyra, sementara Rasul membawa dengan 10, dan itu setiap hari. Jadi jangan dikira kumat-kumatan, kan mereka makan setiap hari. Ya, persoalannya orang sahabat Muhajirin ini terbiasa dengan pedagang. Mereka biasa dagang, sementara penduduk Madinah petani. Nah, yang pedagang ini nggak punya ilmu tentang petani. Jadi di awal-awal mereka bingung, gimana ya, saya biasa dagang, di sini tani. Mereka nggak ngerti, maka pernah terjadi salah. Ya, kurma kawinkan saja supaya subur, ternyata gagal panen. Nah, itu petunjuk Rasulullah itu. Ya, Rasulullah, kenapa nggak dikawinkan? Kan Rasulullah biasa berdagang kan, memberikan arahan kepada petani. Ketika gagal, mereka langsung bertanya pada Rasul, tumben ini gagal. Lalu keluarlah hadis, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu yang lebih tahu duniamu. Tuh, kalau kita udah ahli di situ, jangan tanya pada yang bukan ahli. Urusan dunia tidak diakses oleh Rasulullah. Kamu yang lebih tahu urusan duniamu. Urusan akhirat Rasulullah. Kita kembali sini. Nah, karena ada suatu keperluan, ya, Abu Bakar minta kepada anaknya Abdurrahman, tolong dirawatin tuh ya, ada tamu, tolong kamu layani dengan baik. Saya ada keperluan. Rasulullah memanggil saya, ada suatu kepentingan. Jadi saya tidak bisa menemani tamu. Nah, tamunya ketika ditinggalkan Abu Bakar Siddiq, dilayani oleh keluarga Abu Bakar. Tapi mereka nggak mau makan sebelum pemilik rumah datang. Jadi ini aneh ya, adabnya sangat tinggi. Tamu ini nggak mau makan kalau pemilik rumah nggak datang. Nah, ceritanya ini saya singkat aja. Ceritanya Abu Bakar datang ke rumah. Gimana? Tamu-tamu sudah dilayani? Sudah, tapi mereka nggak mau. Dipanggillah Abdurrahman dengan bahasa kasar. Wahai Gunsar. Gunsar itu kalau bahasa Rocky Gerung tuh dungu. Kamu gimana sih? Suruh melayani tamu, tamunya belum makan. Sampai katanya si Abdurrahman ini nyumput. Karena saya tahu pasti ayah akan marah. Melihat ini tamunya pada nggak mau makan. Tapi si tamu ini nggak mau makan karena Abu Bakar nggak makan. Kenapa kalian nggak makan? Kami tidak makan kalau engkau tidak makan. Saling menjaga diri itu. Jadi kenapa Abu Bakar nggak makan? Karena jumlahnya sedikit. Maksudnya mau dimakan nih, stop. Jadi dia tahu diri, dia buat tamu aja. Demi Allah saya nggak makan, saya nggak makan. Demi Allah kami nggak mau makan kalau engkau nggak makan. Jadi sering begitu. Waduh, kalau begini caranya ini adalah bisikan setan nih begini. Jadi maksudnya nanti kan bisa sakit kan. Akhirnya Abu Bakar memberanikan diri supaya mereka makan. Apa yang terjadi? Setiap dimakan utuh si anunya. Apa itu namanya? Cetingnya. Ya setiap dia loh, ada lagi gitu. Terus sampai mereka kenyang. Nah ini cerita karomah. Ya, ini cerita karomah. Jadi makanan yang sedikit itu tiba-tiba bisa menjadi cukup semua. Semua yang tadi kurang Abu Bakar sendiri nggak mau makan karena khawatir tadi, ya tamunya nggak kebagian. Sampai dia makan kenyang, tamu-tamunya kenyang, tetap aja utuh. Sehingga dia panggil istrinya. Umi, kamu nambahin apa ini? Enggak, saya demi Allah saya nggak nambahin. Tapi sepertinya kok menjadi 3 kali gitu. Jadi 3 kali lipat banyaknya makanan. Nah inilah ya riwayat seperti ini menyampaikan pada kita Allah menolong saat-saat kritis tanpa dimaui oleh
pemiliknya. Abu Bakar nggak berniat, istrinya tidak berniat, anaknya juga tidak berniat. Demikian hadirin, karena waktunya sudah habis. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita Allah mudahkan hidupnya, Allah berkahi, serta Allah takdirkan menjadi hamba-hambanya yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.